Halo semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas peranan archaea, baik yang menguntungkan ataupun merugikan. Sebelumnya kita lihat dulu bahwa archaea berasal dari bahasa Yunani yaitu archaeo yang berarti kuno ya adik-adik. Nah, Archaebacteria merupakan organisme tertua dan sederhana atau lebih dikenal sebagai bakteri purba ya. Bakteri archaea hidup di lingkungan ekstrim yang diduga sama seperti lingkungan pada saat awal-awal kehidupan bumi ya adik-adik ya. Jadi bisa hidup di air panas, air laut yang sangat asin, di kawah, lumpur maupun lahan gambut. Archaebakteri berbeda dengan eubakteri, yakni dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan ya, dan archaea ini atau Archaebacteria bersifat anaerob ya adik-adik. Kalau eubakteri ada yang bersifat aerob dan ada yang anaerob. Nah, sekarang kita lihat peranan archaebakteri. Yang pertama, menghasilkan biogas sebagai bahan bakar alternatif tentunya ya. Nah, ini berasal dari kotoran ternak yang kemudian nanti dengan diproses akhirnya menghasilkan gas metana seperti pada gambar. Nanti gas metana ini bisa dipakai sebagai ya bahan bakar untuk rumah tangga dan sebagainya. Nah, energi biogas ini dihasilkan dengan cara mereduksi karbon dioksida ya. Nah, bakterinya sendiri biasanya hidup di rawa-rawa yang miskin oksigen atau bisa hidup di usus dari hewan yang herbivora. Sekarang kita lihat peranan yang kedua, archaea atau archaebakteri juga pada spesies tertentu dapat membantu mengatasi pencemaran tumpahan minyak yang ada di laut adik-adik ya. Itu seperti pada gambar, contoh bakterinya di sana ada Pseudomonas atau Arthrobacter. Jadi kalau istilah biologinya adalah bioremediasi ya. Nah, sekarang kita lihat peranan yang ketiga, enzim Archaebacteria dapat membantu mengubah pati jagung menjadi dekstrin. Nah, dekstrin ini apa? Adalah sejenis karbohidrat yang digunakan pada industri makanan, minuman, tekstil, kertas, dan industri perekat. Jadi banyak sekali manfaat dari dekstrin adik-adik ya. Contoh bakterinya di sana ada Bacillus coagulans. Peranan archaea selanjutnya adalah enzim Archaebakteri bisa ditambahkan ke dalam deterjen adik-adik ya, atau sabun cuci. Nah, dapat meningkatkan kemampuannya pada pH dan suhu tinggi. Jadi bisa membantu untuk mencuci sehingga bisa lebih bersih ya adik-adik ya. Nah, sementara itu peranan Archaebacteria yang merugikan karena di sana archaea dapat merusak makanan yang diawetkan dengan garam ya adik-adik ya. Juga dapat mempercepat pembusukan pada ikan laut. Nah, umumnya bakteri ini adalah bakteri yang termasuk dalam kelompok atau golongan halofilik ya. Jadi dia bisa hidup pada kadar garam yang tinggi. Sementara salah satu cara pengawetan makanan biasanya dengan pengasinan kan adik-adik. Nah, ternyata bakteri archaea bisa hidup di sana sehingga bisa membusukkan makanan. Jadi itu tadi peranan archaebakteri, baik yang menguntungkan ataupun merugikan ya adik-adik. Semoga dapat membantu kalian untuk lebih memahami mengenai Archaebacteria. Kalau kalian masih punya pertanyaan, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar. Dan kita bertemu pada materi selanjutnya adik-adik ya. Tetap semangat dan salam.